Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Masih dengan Robi yang kali ini akan mengajak kalian untuk mencoba membuat sebuah report yang dapat digunakan untuk mencetak data. Sebelum kita masuk ke topik utama kita kali ini, jika kalian merasa video dan channel ini berguna, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, komen, like, dan share video ini. Tutorial pada video kali ini menggunakan perangkat lunak bernama Jaspersoft Studio versi 6, seperti pada tampilan berikut. Kalian bisa mendownload perangkat lunak versi community untuk membuat report ini. Namun sebelum download, kalian akan diminta untuk melakukan registrasi singkat, dan setelahnya baru dapat download file tersebut. Link untuk download akan saya letakkan pada deskripsi. Setelah mendownload dan install perangkat lunak tersebut, kita siap untuk membuat report pertama kita. Ini adalah tampilan dari Jaspersoft Studio. Pada bagian sebelah kiri, kita dapat melihat beberapa buah panel, yaitu Repository Explorer, Project Explorer, dan Outline. Bagian tengah merupakan tempat kita menyusun dan mendesain report. Bagian kanan terdapat panel palet dan properties. Palet merupakan komponen-komponen yang dapat kita gunakan dalam menyusun sebuah report. Untuk dapat membuat sebuah report, kita akan membuat project terlebih dahulu. Kita dapat memilih menu file, kemudian new, dan memilih menu project. Pada jendela new project yang muncul, kita akan memilih Jasper Report Project. Jaspersoft Studio akan menanyakan nama project yang akan dibuat. Setelah selesai memasukkan nama project, Anda dapat menekan tombol finish. Berikutnya, kita akan membuat Jasper Report baru pada project ini dengan cara klik kanan pada nama project yang dibuat, kemudian memilih new, kemudian Jasper Report. Jaspersoft Studio akan menampakkan jendela untuk New Report Wizard. Tahap pertama dari New Report Wizard ini adalah memilih template. Kita akan menggunakan blank A4 sebagai dasar dari report yang dibuat. Tahap kedua adalah menentukan nama file dan proyek tempat diletakkannya file tersebut. Tahap ketiga adalah penentuan data source yang akan digunakan sebagai sumber data report yang akan dibuat. Di sini saya akan membuat data source yang baru, di mana kita akan mengakses basis data DemoFX 2020. Jika teman-teman pernah membuat data adapter untuk basis data yang sama, teman-teman dapat memilihnya dari pilihan data adapter. Berikut adalah cara untuk membuat data source yang baru. Pertama, menekan tombol new pada jendela data source. Kedua, memilih data adapter yang akan digunakan. Di sini kita akan menggunakan database JDBC Connection. 3. Mengisi beberapa field untuk data adapter yang baru seperti nama adapter, driver, URL, username, dan password. JDBC driver yang dipilih adalah MySQL dengan package com.mysql.jdbc.driver. Gunakan username dan password sesuai dengan user yang terdaftar pada server MySQL. 4. Mengisi file jar adapter pada tab driver class path. Jika teman-teman menggunakan MySQL versi bundling dengan XMPP, teman-teman dapat menggunakan MySQL Connector versi 5.1.26. Sedangkan jika teman-teman menggunakan MySQL Server yang diinstal secara terpisah, maka teman-teman dapat menggunakan MySQL Connector versi 8 seperti yang saya gunakan. Tekanlah tombol test connection terlebih dahulu dan pastikan teman-teman mendapatkan pesan successful. Tekanlah tombol finish untuk menutup data adapter ini. Kembali pada jendela data source, Jaspersoft Studio akan otomatis memilih data adapter yang baru dibuat. Pada tahap ini, kita akan memilih tab diagram agar kita tidak perlu mengetikkan query.
Hal yang perlu kita lakukan adalah melakukan drag and drop dari tabel di basis data ke bagian diagram, kemudian memilih kolom atau field mana yang akan digunakan pada report. Jika terdapat nama kolom yang sama di antara tabel yang kita perlukan, kita dapat menambahkan alias pada tab teks. Tahap keempat adalah memindahkan dari dataset fields ke bagian fields. Dataset fields adalah kolom-kolom hasil query, sedangkan fields adalah komponen atau objek dari kolom di database yang akan digunakan dalam pembuatan report. Pada tahap ini, kita akan memindahkan seluruh isi dari dataset fields ke bagian fields. Tahap kelima adalah group by. Pada tutorial ini, kita tidak akan menggunakan group by. Jadi tahap ini dapat dibiarkan dalam kondisi default. Setelah langkah ini, Jaspersoft akan menginformasikan bahwa report telah selesai dibuat dan kita dapat menekan tombol finish. Kita sudah tiba di topik utama kita hari ini, yaitu merancang sebuah report. Default dari sebuah report biasa terdiri dari teks, tabel, dan gambar. Pada video ini, saya akan menggunakan teks dan tabel. Pertama-tama, kita akan membuat judul dari report terlebih dahulu. Kita akan menggunakan static text yang terdapat dalam palet. Anda cukup drag and drop static text tersebut ke bagian title dari report Anda. Setelah ditempatkan dalam bagian title, kita dapat mengubah properties dari static text tersebut, misal lebar, alignment, jenis, dan ukuran font yang digunakan. Kemudian kita akan mengisi beberapa data ke dalam report tersebut dan akan dibuat dalam bentuk menyerupai tabel. Namun kita tidak dapat menemukan tabel di dalam palet. Triknya di sini adalah kita akan membuat static text dan isian dengan border agar menyerupai tabel. Studi kasus kita adalah menambahkan list atau daftar dari department beserta faculty tempat department tersebut berada. Data department dan faculty sudah kita query di awal dan dapat kita masukkan di bagian fields pada panel tab outline di sisi kiri bawah dari Jaspersoft Studio. Untuk memasukkannya, kita cukup drag and drop field yang kita inginkan ke bagian detail 1. Setelah di drop, Jaspersoft Studio akan secara otomatis membuatkan static text di bagian kolom header untuk field tersebut. Aturlah data-data pada bagian detail 1 dan kolom header sehingga rapi. Anda dapat mengatur width, jenis, dan ukuran font untuk masing-masing komponen. Selanjutnya, kita akan memberikan border ke masing-masing komponen yang berada di bagian kolom header dan detail 1. Select seluruh komponen yang akan diberikan border dan lihat properties untuk border di bagian sebelah kanan bawah. Langkah berikutnya adalah proses compile report kita menjadi file berextension Jasper. File.jasper inilah yang nanti akan dapat dipanggil oleh aplikasi. Untuk proses compile, kita dapat menekan tombol compile.
Jika berhasil, maka pada bagian report state akan muncul pesan bahwa file .jasper dari report Anda sudah muncul. Untuk melihat hasil preview dari report yang telah dibuat, kita dapat memilih tab preview. Hasil preview memperlihatkan bahwa data dari departemen dan fakulti sudah muncul, namun terdapat jarak yang cukup lebar antara satu data dengan yang lainnya. Hal tersebut disebabkan karena pada saat perancangan report, kita belum mengubah ukuran atau tinggi dari masing-masing bagian. Sebagai contoh, untuk bagian detail 1 yang disediakan, masih tersisa ruang yang cukup banyak. Untuk mengatasinya, kita cukup melakukan double klik pada batas bawah dari masing-masing bagian yang hendak kita atur tingginya. Jasper Source Studio akan secara otomatis menghilangkan ruang yang tidak terpakai dan mengatur tinggi sesuai dengan tinggi konten di dalamnya. Setelah mengatur tinggi masing-masing bagian, kita akan melakukan compile dan preview ulang. Kita dapat melihat bahwa sekarang report kita sudah rapi. Teman-teman dapat bereksperimen dengan komponen-komponen yang lain pada report yang telah dibuat. Sekian video mengenai pembuatan dan perancangan report dengan Jasper Source Studio. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini.